Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hamdani, NIM 22080011 dari Prodi D3 Teknik Pertambangan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang kedua, yaitu judulnya itu mengukur garis lurus di antara dua bangunan. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022. Waktu 13.40 sampai 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lokasinya itu berada di antara lokasi jurusan teknik mesin dan jurusan teknik sipil. Cuaca pada saat itu cerah, dan anggotanya itu ada saya sebagai Anissa Hamdani, yang kedua ada Prizi Zaki, yang ketiga Arif Ridho Rahman, yang keempat Azhari Septiawan, dan yang kelima Kaisar Arfa Habibi. Tujuan dari praktikum ini adalah: yang pertama, mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung ke ujung. Dan yang kedua, mahasiswa terampil menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Dasar teorinya yaitu bagian yang terpenting dalam pengukuran tanah adalah membuat garis lurus di lapangan. Dapat dimengerti bahwa garis lurus ini tidak dapat langsung diukur kedua ujung garis, melainkan beberapa titik, karena di beberapa kasus di lapangan kadang garis tersebut tidak dapat dibidik karena terhalang oleh suatu bangunan. Maka dari itu dibuat garis-garis pembantu berupa gabungan titik-titik sebagai pembantu dalam menentukan kelurusan garis. Titik ini dinyatakan dengan yalon. Garis lurus yang terletak antara dua yalon dianggap garis. Oleh karena itu, usahakan semua yalon diletakkan tegak lurus. Membuat garis lurus di antara dua titik. Dalam pembuatan garis ini harus diketahui kedua titik ujungnya terlebih dahulu. Untuk menentukan garis lurus, ditentukan titik di lapangan yang letaknya berada di antara kedua titik ujung, yang jumlahnya cukup banyak sehingga titik-titik ini membentuk garis lurus. Cara membuat garis lurus ini yaitu memperpanjang dua titik dengan cara membuat titik-titik yang di depan garis lurus sehingga membentuk garis lurus. Untuk membuat garis persilangan yang saling tegak lurus di lapangan, maka ditentukan terlebih dahulu satu garis yang akan disilangkan. Tentukan perpotongan atau persilangan yang membentuk garis persilangan. Membuat garis lurus di antara dua sudut bangunan. Untuk membuat garis lurus di antara dua sudut bangunan ini, kita tentukan dua titik sembarang masing-masing di sudut bangunan. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu yalon, yang kedua pita ukur, yang ketiga pen ukur, yang keempat kompas, helm safety, dan juga rompi. Keselamatan kerjanya, mahasiswa saat membawa yalon dipinggul bagian depannya yang tumpul, dan yalon tidak boleh diseret. Mahasiswa memakai sepatu. Hindari kehilangan atau kerusakan alat. Pakailah helm safety untuk melindungi kepala. Gunakan rompi. Langkah kerjanya, yang pertama persiapan. Persiapkan alat yang dibutuhkan. Buat bon alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. Pergi ke lokasi praktek. Yang kedua, menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung ke ujung. Dirikan yalon pada titik P dan titik Q. Lihat gambar 2 yang berjarak. Seorang memegang yalon dan ditancapkan di A dan membidik ke P. Yang seorang lagi menancapkan yalon di B sesuai dengan instruksi dari A sampai yalon A dan B, P segaris. B membidik ke Q, yalon A digeser sesuai instruksi dari B, sehingga yalon B, A, dan Q segaris. Langkah kedua dan langkah ketiga diulangi sampai yalon A, B, dan P segaris, dan B, A, dan Q segaris. Untuk data praktikum yang didapatkan itu P ke Q 10 meter 30 cm, P ke B 7 meter, P ke B1 6,10 meter, P ke B2 6 meter, P ke B3 6 meter, P ke B4 6 meter, Q ke A 5,8 meter, Q ke A1 5,7 meter, Q ke A2 5,7 meter, Q ke A3 5,7 meter, Q ke A4 5,7 meter, P ke A4 3,6 meter,
A4 ke B4 4,3 meter. Untuk analisis dan pengolahan datanya itu seperti rumus yang ini, bisa kalian lihat. Nah, itu di hasilnya itu menjadi 7,8 meter. Dan untuk skalanya saya menggunakan skala 1:100. Dan yang terakhir itu kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, mengukur garis lurus di lapangan dengan cara menancapkan yalon di antara dua bangunan diperlukan ketelitian dan keakuratan dalam membidik dan pengukuran jarak antara dua titik yalon, sehingga diperlukan koordinasi antar anggota kelompok dan pengukuran berulang-ulang. Sarannya, yang pertama itu berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Yang kedua, utamakan selalu keselamatan kerja. Yang ketiga, gunakan perlengkapan safety. Yang keempat, tancapkan yalon berulang-ulang hingga berdiri tegak. Dan yang terakhir itu kita akan masuk ke gambar kerja. Di sini saya perlihatkan gambar kerja saya. Ini P ke Q. Ini B ke A. Untuk dokumentasi ini saya dan teman-teman satu kelompok saya, ini kita lagi mengukur jarak antara P ke Q, dan ini adalah B dan A, dan ini fotonya. Baiklah, saya rasa sampai di situlah penjelasan saya tentang praktikum kedua ini. Kalau ada kata-kata yang salah dan banyak sekali kekurangan dalam penjelasan, saya minta maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.